kembali lagi dengan saya Mehana Fatin di acara podcast KKN RDR 40. Dan tentunya saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh teman saya, yaitu oleh Mas Gipa. Mas Gipa ini adalah salah satu mahasiswa UIN Wali Songo Semarang dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Yuk langsung aja kita sapa ya. Halo Mas Gipa. Halo Mbak Mei. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah ya Mas. Di situasi pandemi ini masih berproduktivitas apa aja? Alhamdulillah ini udah bisa produktivitas lagi seperti biasanya ya Mbak. Beda sama kayak awal-awal pandemi itu kan ya benar-benar stuck, nggak bisa kemana-mana karena penerapan PSBB dari pemerintah itu. Sekarang kan sudah mulai PPKM, sudah mulai level 2 ya, kalau di daerah sini sudah mulai agak longgar. Jadi udah bisa lagi aktivitas seperti biasanya. Itu saya kan juga ada mengajar, ada ngelatih futsal sama ngelatih voli, jadi udah bisa berjalan seperti biasanya. Oke, alhamdulillah. Berarti sudah bisa mulai menerapkan kembali aktivitas fisik yang dulunya jadi rutinitas itu. Iya. Alhamdulillah. Nah, baik teman-teman semuanya. Di acara podcast kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu mengenai relasi antara agama dan kesehatan mental. Nah, pastinya teman-teman akan penasaran kan, gimana sih kok bisa agama bisa berhubungan dengan yang namanya kesehatan mental. Maka dari itu, stay terus di acara podcast KKN RDR 40 ya. Nah, gini Mas Gipa, sejak beberapa tahun terakhir pasti telinga kita ramai ya tentang ini. Orang-orang mulai membicarakan yang namanya kesehatan mental kayak gitu. Apalagi sejak 2 tahun terakhir ini, sejak pandemi, orang-orang tuh udah mulai ramai berkoar-koar tentang kesehatan mental kayak gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi baiknya sih, alhamdulillah gitu ya. Berarti orang-orang sekarang itu udah mulai bisa aware sama yang namanya kesehatan mental untuk dirinya sendiri gitu ya. Alhamdulillah. Nah, tapi di sini pertanyaan saya tuh begini. Kira-kira menurut Mas Gipa sendiri, arti dari kesehatan mental itu yang seperti apa sih? Kalau Mbak Mei bertanya tentang kesehatan mental, menurut saya pribadi ya, itu kesehatan mental itu sebuah resistensi dari manusia atau individu terhadap stresor atau tekanan-tekanan yang membuat diri kita itu merasa tertekan dan membuat mental kita itu menjadi terganggu. Nah, kemudian stresor itu bisa membuat gangguan yang bersifatnya itu neurotis dan psikotis. Mungkin kalau neurotis itu terkait dengan gangguan yang dipengaruhi oleh syaraf neuro. Jadi kayak penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gangguan saraf. Salah satunya itu bisa kita ketahui schizophrenia yang disebabkan oleh mungkin trauma pada otak sehingga itu menyebabkan schizophrenia. Nah, sedangkan untuk psikosis itu gangguan mental yang disebabkan oleh bukan dari saraf. Mungkin ada sebuah trauma di mental yang menyebabkan adanya gangguan seperti itu. Jadi ketahanan mental itu sebuah resistensi terhadap gangguan mental seperti itu. Itu menurut saya. Berarti ya pembahasannya udah mulai ini ya, masuk agak berat. Tapi jangan lupa diminum ngomong. Siap. Agak santai aja santai ya. Ini sih Mas, berarti kan tadi Mas Gipa udah mulai menyinggung yang namanya kayak stresor kayak gitu ya. Stresor kan berarti artinya sumber-sumber stres gitu ya. Nah, berarti kan sangat relate gitu dengan keadaan yang sekarang, dimana di masa pandemi ini setiap orang itu memang harus dituntut untuk tetap di rumah, stay at home gitu. Itu entah itu belajar dari rumah, kerja dari rumah, dan pastinya hal-hal yang semacam itu akan menimbulkan stresor gitu ya. Akan menjadi salah satu stresor untuk seseorang gitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya tuh gimana sih menurut Mas Gipa ya? Apakah ada cara atau alternatif seseorang itu untuk bisa apa istilahnya itu coping stres untuk dirinya sendiri gitu?
Ya. Kira-kira gitu. Kalau dari saya pribadi itu coping stres itu kan kalau di buku-buku itu ada dua model coping stres ya. Ada yang berfokus pada emosional sama problem solve coping. Ya kalau saya itu karena kita pembahasannya tentang mental yang kaitannya dengan emosi, saya berfokus dengan emosional emosional coping. Jadi itu fokusnya kepada pelepasan emosi sehingga ada penyaluran emosi dulu dari stresor itu kita limpahkan ke suatu hal yang bisa melepaskan emosi itu. Ya kalau dalam masa pandemi ini kan karena ada keterbatasan yang harus kita lakukan seperti harus social distancing, terus ada kegiatan yang harus stay di rumah terus mengurangi mobilitas. Iya, mengurangi mobilitas seperti itu. Nah, berarti yang disampaikan oleh Mas Dipa tadi itu bisa menjadi suatu alternatif atau bahkan tips gitu ya, agar orang-orang yang sekiranya WFH, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, itu bisa menemukan coping bagi stresnya masing-masing kayak gitu ya. Nah, gini Mas Dipa, sekarang kan kita menyambungkan ke tema hari ini, yaitu relasi antara agama dan kesehatan mental. Tadi kita udah membahas sedikit mengenai kesehatan mental, kayak gitu. Nah sekarang kita mulai agak nyambung ke agamanya kayak gitu ya. Kalau kita beragama atau seseorang itu beragama, itu pasti seseorang itu bisa dikatakan bertuhan kayak gitu. Nah, menurut Mas Dipa sendiri nih, kenapa sih setiap orang itu harus memiliki Tuhan atau harus bertuhan? Nah ini ya pertanyaan yang sedikit sudah melangit bersifatnya teologis ya Kak, teologis. Kenapa manusia itu harus memiliki Tuhan dalam kaitannya ini dengan kesehatan mental? Saya jelaskan pertama itu manusia itu memiliki kebutuhan akan Tuhan. Pertama, manusia itu benar-benar butuh Tuhan karena fitrahnya manusia itu ya bertuhan. Dalam Al-Quran itu di surat Ar-Rum ayat 30 mungkin kayak gini ya penjelasan dari saya ya, bukan dari ayatnya, agak beda. Bahwa fitrah dari manusia itu bertuhan, fitrahnya itu memiliki agama. Kemudian juga disebutkan dalam Al-Quran lagi, manusia itu nanti pada suatu saat dalam keadaan yang kondisi yang benar-benar terguncang, terombang-ambing, itu nanti akan muncul sebuah harapan. Ya, harapannya itu apa? Yaitu adalah Tuhan. Itu Tuhan yang memberikan harapan. Kemudian dilihat dari sejarahnya ya, dari sejarahnya manusia itu ditemukan coretan-coretan dinding pada manusia purba di cave-cave-nya itu, di gua-guanya itu ada sebuah gambaran sosok. Kalau di Australia itu di guanya itu ada serpent. Iya, itu makhluk yang mistik, makhluk mistikal yang masyarakat Australia pada zaman itu mereka sembah. Kemudian ditelusuri lagi sama peneliti-peneliti itu, di semua kebudayaan ditemukan bahwa adanya entitas dari sebuah zat yang maha dari segalanya yang manusia sembah. Seperti itu Mbak. Itu kalau dari fungsi dari sejarah dan kebutuhan manusia. Jadi ya kesimpulannya manusia itu memang membutuhkan agama. Dan dari sejarah pun manusia juga sudah beragama. Seperti itu Mbak. Atau bisa dikatakan berarti memang sejatinya manusia itu membutuhkan sandaran gitu. Iya. Sandarannya itu berupa misalkan berarti beragama itu agamanya. Bertuhan. Iya. Oke, gitu.
Nah, di ini ya, berarti tadi Mas Gipa kan udah mulai nyangkut ke agama nih. Iya. Nah, manusia memang pada dasarnya butuh sandaran gitu. Tapi kalau kita mengobrolkan kayak ini, fungsinya tuh apa kira-kira? Fungsi dari manusia itu kenapa sih kita harus bertuhan? Gitu. Fungsinya itu apa? Apakah mempunyai manfaat untuk seseorang itu? Gitu. Kira-kira gimana? Fungsi dari agama, apalagi kalau dikaitkan dengan tema hari ini, Iya. fungsi untuk kesehatan mentalnya tuh apa sih agama? Oh ya, oke. Fungsi dari sebuah agama kalau menurut saya itu sebagai pelipur lara untuk ketika kita menghadapi masalah-masalah sehingga bisa menyelamatkan kita dari mental breakdown. Nah, kalau saya mengutip dari Karl Marx itu agama adalah sebuah candu. Sebuah candu. Ya dalam artian agama itu memberikan sifat penenang kepada manusia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Itu bahkan kalau data fungsi dari agama ya, data dari Robert siapa gitu ya Pak, saya lupa namanya, itu antara orang yang beragama dengan orang ateis. Robert ini tadi itu orang pure ateis. Itu ada datanya bahwa orang ateis dan orang agama, nah orang ateis ini lebih rentan terkena namanya depresi daripada orang yang beragama. Itu ada tiga. Yang pertama itu orang agama ketika menerima sebuah musibah, mereka akan bersabar. Ini semua itu sudah ketentuan dari Tuhan. Ini semua sudah direncanakan oleh Tuhan dan saya yang dipilih untuk menjalaninya. Berarti saya akan diberikan kekuatan. Dan ini loh, saya nanti ada backupnya itu ya Tuhan itu dari agamanya masing-masing. Nah, sedangkan orang yang tidak memiliki agama atau ateis itu tidak punya backup seperti itu. Tidak punya pemahaman tentang backup dari Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, dalam agama itu memiliki sebuah komunitas yang menjadi support system bagi individu. Kalau di Islam sendiri kita memiliki majelis ilmu lah, ada majelis maulid lah, ada yasinan lah. Kalau mungkin di Kristen sendiri juga ada komunitas gereja atau pemuda gereja seperti itu. Sedangkan orang ateis itu tidak memilikinya, sehingga support system yang dimiliki orang yang tidak beragama lebih rendah. Jadi bisa membuat lebih rentan terkena depresi seperti itu. Karena nggak ada dukungan dari orang-orang sekitar. Iya. Nah, yang ketiga itu ketika manusia menghadapi sebuah situasi yang di luar nalar logika dari manusia itu, dalam agama kita disuruh untuk bersabar. Tadi yang seperti yang di awal tadi yang pertama tadi, bahwasanya nanti rencana kita itu kalah baik dengan rencana Tuhan. Ada sebuah kata-kata seperti itu, sehingga orang-orang yang memiliki agama nanti akan tingkat depresinya, kecenderungan untuk depresi itu akan cenderung rendah dalam data dari Robert tadi. Sehingga orang-orang yang beragama itu lebih kuat dalam lebih mempunyai ketahanan mental dalam menghadapi masalah. Dan kalau kita bisa lihat kasus contohnya, kalau orang Jawa sendiri ketika menerima musibah, kita bisa menerima musibah amit-amit ya, ini contohnya kecelakaan, mungkin dia akan berbicara dalam masyarakat itu, untung yang rusak cuma motornya saja, untung orangnya nggak apa-apa, seperti itu. Untung atau rumahnya aja yang kebakaran. Pasti ada sisi baiknya. Iya, pasti dilihat sisi baiknya.
ya kayak gitu perannya fungsi dari agama untuk menjaga mental kita agar tetap waras, dan tetap waras. Kemudian kalau dan agama itu juga sebagai penyelamat dari ketika aspek-aspek dari kehidupan kita hancur. Kalau peneliti itu ada meneliti sebuah penelitian di aspek kehidupan manusia itu ada beberapa aspeknya, Mbak. Salah satunya ada aspek ekonomi, terus aspek sosial, terus aspek lingkungan ataupun keluarga juga. Ketika semuanya hancur, Mbak, itu kita masih memiliki sebuah pegangan, kita masih memiliki sebuah pedang, iya, memiliki sebuah harapan, yaitu spiritualitas atau yang kita sebut juga agama untuk menghadapi tadi stresor tadi. Nah, aspek-aspek ini membutuhkan orang lain atau sesuatu yang lain. Ya kalau teman, kita harus memiliki teman yang enggak judgmental, yang enggak toxic seperti itu. Kalau keluarga, kita harus memiliki orang tua yang enggak otoriter atau yang enggak toxic. Untuk pekerjaan kita juga harus bergantung kepada orang lain, seperti juga adanya bos ataupun lapangan kerja. Terus kemudian hobi kita harus memiliki mungkin ada biaya untuk hobi tersebut. Nah, berbeda dengan spiritualitas ini, itu kita bisa independen, Mbak, bisa sendiri ketika ada masalah tadi hancur semua. Ini bisa menjadi penyelamat mental dari manusia. Jadi ketika kamu memilih istilahnya yang ngetren sekarang agnostik ataupun ateis, Anda penonton, Anda telah memutus sebuah keselamatan, salah satu keselamatan mental Anda. Jadi hati-hati dengan tren-tren yang sekarang. Ya, jangan mudah terbawa dengan omongan-omongan orang yang ada mungkin di sosial media, di Twitter, yang kesannya open minded ataupun yang sangat menarik untuk kita lihat tentang agnostik atau ateis. Teman-teman harus memperhatikan bahwa pengalaman kita berbeda dengan dia. Terus buku-buku yang mereka baca pun berbeda dengan dia. Jadi ketika kamu memilih untuk agnostik ataupun ateis, berarti Anda telah memutus salah satu jalan ketika kamu hancur, aspek kehidupan hancur. Jadi untuk teman-teman ya seperti itu fungsi dari agama tentang kesehatan mental. Ya, bukan berarti kita harus membatasi apa yang kita baca atau apa yang kita lihat, tapi kita harus lebih bisa mengkritisi gitu ya. Iya. Kita harus bisa lebih sebelum kita sharing gitu. Kita harus menyaringnya dulu kayak gitu. Apalagi untuk diri kita sendiri gitu ya. Harus kita benar-benar kritisi apa yang sebetulnya layak untuk diamini, layak untuk diterapkan kayak gitu ya. Baik. Nah, berarti dari kesimpulan yang bisa saya ambil sih dari yang Mas Dipa katakan tadi, manusia itu sejatinya memang penuh kelemahan gitu ya. Apakah misalkan entah itu kelemahan secara fisik atau kelemahan secara emosional, itu nantinya bisa kita backup gitu melewati spiritualitas. Dan spiritualitas itu bisa kita dapatkan melalui agama seperti itu ya. Nah, berarti memang tema hari ini alhamdulillah sangat menarik sekali ya teman-teman. Apalagi mengetahui apa itu relasi antara agama dan juga kesehatan mental gitu. Nah, itu teman-teman mengenai pembahasan kita, yaitu mengenai relasi antara agama dan kesehatan mental. Mungkin dari pemateri hari ini ada yang ingin disampaikan lagi, mungkin sepatah dua patah kata. Mungkin untuk teman-teman ya, kita kan sudah dewasa, sudah mengetahui tentang mental illness atau penyakit mental dan kesehatan mental. Jadi untuk teman-teman, kalau
mengetahui teman-temannya atau teman terdekat, keluarga terdekat, saudara-saudara yang memiliki mental illness, jangan dijudge. Dia butuh rangkulan, butuh pertolongan Anda. Sebisa mungkin ya anggap aja mental illness itu kayak penyakit biasa aja, kayak gitu loh. Biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak itu kalau ngomongin di pos kampleng atau di tempat tongkrongan kayak gitu, ya ngomongin penyakit, Pak ini loh, aku asam uratku tinggi ya. Ya nanti yang lainnya juga nyeletuk, ini loh Pak, obatnya ini, santai aja, obatnya ini. Anggap kesehatan mental itu hal yang biasa yang juga perlu penanganan, jangan dijudge mental. Kadang-kadang kita mau ke psikolog atau psikiatri di psikiater di masyarakat itu dicap, kamu gila, kamu gila, kayak gitu. Jadi karena stigma itu kita menjadi kurang aware tentang kesehatan mental seperti itu. Nah berarti ini ya sangat relate sekali gitu ya, apalagi dengan adanya pergeseran zaman saat ini, terus juga adanya teknologi yang semakin maju, ilmu pengetahuannya semakin berkembang. Seharusnya kita sebagai manusia juga harus lebih bisa beradaptasi gitu dengan ilmu-ilmu yang ada gitu. Misalkan orang zaman dulu masih bisa mengamini gitu ya, kalau misalkan penyebab dari suatu penyakit itu dari hal-hal gaib gitu. Makanya orang-orang zaman dulu itu lebih percaya ke dukun gitu daripada ke tabib kayak gitu ya. Nah, makanya itu kita semakin mengetahui gitu ilmu-ilmu baru. Jadinya manusia zaman sekarang itu ya harus bisa lebih beradaptasi gitu, lebih bisa mengamini bahwasannya itu tentang pengobatan medis, tentang dokter, terus juga misalkan ada yang dirasa ada yang salah dengan di dalam diri kita atau jiwa kita bisa datang ke psikolog atau ke psikiater gitu ya. Dan benar apa yang dikatakan Mas Giva tadi, tanpa ada judgmental gitu ya. Baik teman-teman, mungkin itu aja sih yang bisa kita sampaikan mengenai tema hari ini, yaitu relasi antara agama dan kesehatan mental. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya di tema yang lebih menarik pastinya. Maka dari itu kami ucapkan terima kasih yang sudah berkenan menonton sampai akhir video ini. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih juga Kak Giva yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk berbincang-bincang dengan saya gitu. Baik, kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.